Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kali ini terus ayat sekarang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadhibi aktaruna lis-suhut fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil-qist inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina haju, orang-orang di atas diterangkan termasuk orang-orang Yahudi, diantaranya mereka yang banyak mendengarkan kebohongan yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka, orang alim-alim mereka. Ini menerangkan orang-orang Yahudi yang mereka mengambil hukum berdasarkan hukum yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka. Nah, mereka itu siapa? Kemudian alladzina hadu, sama'una itu wong kang akeh oleh krungu, banyak mendengar ilkajibi marang kebohongan. Mereka itu orang yang banyak mendengar kebohongan. Akaluna jadi sama ini apa? Sehat apa? Bukan Ta'alun juga selesai angkangin bagi sama terus sampai apa? Mendengar. Kalau sama akan oleh kerumuh banyak mendengar. Terus bertemu dengan wawu jamak, itu sama akan oleh mereka adalah orang-orang yang banyak mendengar. Di mereka orang-orang Yahudi diantaranya ada yang banyak mendengar terhadap kebohongan, terhadap apa? Kebohongan. Akaluna iku wong kang akeh oleh imanan lisukti marang mangan-mangan lisukti marang barang
mesti marang barang sing haram sing ngilangake barokah. Ngilangake apa? Barokah. Sumanya sohtan li'annahu habul barokah yang hukuha berhenti sing iso ngilangake barokah. Mulanya dibun wastranya cukup mereka bisa melebur menghilangkan keberkahan, ya, yang hakul riba wa yuris sedekah. Jadi Allah itu akan melebur, akan menghilangkan barokah yang ada di dalam harta yang dihasilkan dengan cara riba. Sebaliknya walilubis sedekah akan menambahkan keberkahan terhadap harta yang disedekahkan. Bidon milhai lafal suhat as-suhat bidon milhai lawan diwajah bilmahai wasukuniha dan lawan dibunga sukuniha. Ainul haram tegese perkara sing haram, wong sing akeh oleh mangan barang haram, al-haram risya. Kalau jadi risya apa? Risya bukan riswah. Untuk riswah itu apa? Terus memberikan sesuatu kepada pihak tertentu supaya memutuskan hukum yang tidak semestinya. Terus untuk liqa'il haqqi wa liqa'il haqqi wa liqa'il batil. Ini nama reswah. Reswah itu hadiah yang diberikan kepada pihak tertentu supaya pihak tertentu itu memberikan keputusan yang benar dianggap sebagai kebatilan, yang batil dianggap sebagai kebenaran. Ini nama reswah. Reswah nama ar-rashi, sehingga di dalam hadis disebutkan la'anallahu ar-rasya wal murtad. Allah itu melaknat orang yang menjual, memberikan hadiah karena menjual nyogok, ya, dan orang yang menerima suap. Al-haram disuhti al-haram karisya, pada jenis suap. Suap itu pemberian hadiah karena yang tertentu supaya orang yang dikasih hadiah itu memutuskan sebuah hukum, yaitu ihqaqul batili, yang batil dianggap benar, hak, wa ibtalil hak, atau yang hak dianggap sebuah kebatilan. Fa'in ja'u maka dari itu namanya kalau ihqaqul hak wa ibtalil batil itu lain lagi, tidak masuk dalam kategori reswah. Jadi ya, supaya betul-betul ditegakkan sebuah keadilan, sehingga kadang karena yang orang jahat itu memberikan hadiah, orang yang baik tidak memberikan hadiah, sehingga sebuah kebatilan, yang batil dianggap hak, yang hak dianggap apa kan? Akhirnya yang baik-baik itu memberikan hadiah. Ini tidak masuk dalam kategori reswah yang muharram, artinya ya mimma termasuk dalam kaidah mustasnanya dari kaidah ma haruma ta'uhu haruma akhdhu. Terus masuk pengecualian daripada kaidah ma haruma
qauluhu haruman akhdhu, sesuatu yang haram diberikan itu haram untuk diterima. Ada ya? Jadi satu misal ya ini ya, tentang kita terus ada orang yang pantas yang ta'ayyan, dia yang satu-satunya yang patut untuk menjadi untuk menjadi seorang kepala atau menjadi seorang kepala kaudi atau misal. Nah, dia memang memenuhi persyaratan kriteria menentukan di dalam usul fuqaha sesuai dengan persyaratan. Sementara ada kawan-kawan lain yang tidak memenuhi kriteria bagaimana yang termaktub di dalam usul fuqaha. Ya, sama-sama memberikan uang. Ya, ini masuk dalam kategori kemusyawaratan seperti itu. Jadi orang yang baik, yang betul-betul memenuhi persyaratan, nah itu. Ini pengecualian dari kata-kata dari kaidah man haruma yang baru haruman orang ahlu. Kalau dalam hal ini yang boleh memberi, yang memberi boleh, kemudian yang menerima tidak boleh. Jadi menerimanya yang haram, memberinya yang diperbolehkan. Kalisha diberikan bila riswah, bila sokot. Fa'in jauka, mengkonakan kau berdekau, soko alladzina dulu kain sirawan ya Rasulullah kema supaya menghukumi soko sirawan Rasulullah bina umingkan antaranya alladzina mahkumang kau menghukumi banyak dengan mengurusi banyak bina umingkan antaranya alladzina hadu awa'alir utawa mengu dengan hadu sangking alladzina hadu. Jika mereka datang padamu agar engkau wahai Rasulullah memberikan keputusan di antara mereka, maka kasihlah keputusan, kasihlah hukum yang pasti, atau dengan buatan usah memberikan keputusan. Fakum bainahum qaum a'rid. Karena takhir kami ikilah dikompamili takhir. Panjenengan bisa memberikan keputusan, panjenengan boleh tidak memberikan keputusan akhiranmu. Mansuh menyebutkan salin disalin, dirusak disalin, dikoli kelawan dari Allah Ta'ala wa alaikum bainahum bila masjid, yaitu kelawan dari Allah wa alaikum enggak wa'an dan satu mereka hukum panjenengan wa Rasulullah bainahum ini bermakna nas dan yang hukumi dengan anjir ayat yang membuat hukum bainahum ini bermakna dina indah tarafa'u yang tentang perikatan tahu yang dalam menikahi podo saling mengajukan kalau fa'u podo melaporkan sopan lagi nama kita melaporkan supaya ada keputusan bahwa wujudul hukmi bainahum asahu qaul laish syafi'i kalau asahu kauli Imam Syafi'i iku luwih sahih-sahihun dua pendapatipun Imam Syafi'i. Jadi salah satu di antara dua pendapat Imam Syafi'i yang paling sahih ketika ada orang meminta keputusan, maka wajib kita memberikan keputusan dengan apa? Adil. Kalau Allah melakukan waktu untuk mengajukan keadilan sobat ledina nilai gambaran kita ma'a muslimin yang dalam sangkanya wong Islam wajibah mengkulanci pohon hukum yang ijma'an kelawan sepakati para kelawan kesepakatannya para ulama. Kalau mereka mengajukan gugatan, mengajukan
agar ditegakkan buat keadilan bersama dengan orang Islam, maka wajib untuk diputuskan. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ijma'an, jadi tidak menjadi perdebatan. Kalau tadi masih menjadi perdebatan, kalau sama-sama orang Yahudi menjadi sebuah perdebatan, tapi kalau bersama dengan Islam maka harus diputuskan. Wa in tu'lim anhum falan yadurruka syai'an wa in tu'lim anhum minhu panjenengan wa Rasulullah adzal alladzina falan yadurruka mongko boten bakal bisa melangati sapa alladzina kan isra syai'an ing suci. Andaikan atau jika panjenengan wahai Rasulullah tidak memutuskan hukum, artinya berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan mampu membahayakan engkau wahai Rasulullah. Wahai hakam tak saya kena memutus panjenengan bainakum ingkun antaranya alladzina tahkum memutus panjenengan bainakum ingkun alladzina bil qisti kelawan adil. Tapi kalau engkau wahai Rasulullah memberikan keputusan di antara orang-orang Yahudi yang mengajukan keadilan, mengajukan hukum, maka panjenengan putuskan di antara mereka bil adli, dengan istiqalan adil yang adil sekarang adil Allah sampai itu Allah yuhibbu itu dengan sementara musyidin yang wongkan bodoh adil keseluruhan itu remen demen marang wongkan memberikan keputusan dengan hukum yang adil. Al-adil dikasih tidak perlu wongkan bodoh adil bin hukmi dalam menghukumi. Ayusi untuk kesenangan dari sopong Gusti Allah gandar-gandar rumin al-maut sini wa kaifa yuhakimuna ta'wa'in dan mutawratu fiha hukmullah summa yadallahu min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa kaifa yuhakkimunaka wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum tawrah fiha hukmullah wa kaifa man alaika wa yuhakkimunaka podo ngangkat jadi hakim. Jadi di dalam kutubul fuqaha itu ada istilah hakim ya, tapi juga ada istilah muhakkam. Kalau hakim itu orang yang memberikan keputusan yang diangkat oleh pemerintah. Tapi kalau muhakkam orang yang diangkat untuk memberikan keputusan, jadi juru hakim, tetapi yang mengangkat adalah bukan pihak pemerintah, tapi pihak pribadi masing-masing. Ini namanya apa? Muhakkam. Jadi panjenengan minta keputusan pada Pak Kiai satu misal. Ini Pak Kiainya namanya apa? Muhakkam. Kalau panjenengan minta keputusan kepada pada kantor pengadilan, namanya apa? Yang pengadilan hakim. Tetapi kalau kita minta keputusan kepada Pak Kiai, namanya apa? Muhakkam. Nah ini orang-orang Yahudi minta keputusan kepada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat Nabi dijadikan sebagai hakim. Wa kaifa halu hakim, maka podo ngangkat jadi hakim sapa alladzina suka ing sira Rasulullah wa indahum alaihi tetap ing dalam ngasana alladzina hadu alaihi tetap ing dalam ngasani alladzina hadu at-tauratu utawi kitab Taurat fiha kami tetap ing dalam at-taurat hukmullahi utawi hukum Gusti Allah. Bagaimana mungkin mereka meminta keputusan mengangkat engkau oleh Rasulullah menjadi hakim, sementara mereka sebetulnya ya keputusannya Gusti Allah berarti menggunakan kita Al-Quran.
Sementara orang-orang Yahudi berpegang kepada kitab Taurat, ya, mereka punya hukum dengan menggunakan kitab Taurat, yang di dalam kitab Taurat itu ada keputusannya Gusti Allah. Keputusan bagaimana? Berwajib melawan hukum rajam. Bahwa ketika ada seseorang melakukan zina muhsan, laki-laki perempuan melakukan perzinaan, sementara laki-laki perempuan itu sudah masing-masing sudah punya suami, sudah punya istri, kok melakukan zina, diarani zina muhsan. Hukumnya bagaimana? Tidak hanya dicilid, kalau zina biasa belum muhsan dicilid, ya, dicambuk berapa? 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, orang-orang Yahudi tidak mau. Dan sementara kalau rajam itu dilempari batu sak gegem sama sini, mereka ingin hukum yang ringan, ingin seperti hanya zina yang dilawan muhsan orang-orang Yahudi. Maka mereka mencari keadilan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istifham ta'jibin, jawabipun Gusti Allah wa kaifa yuhakimunakan, iku istifham ta'jibin, iku pertanyaan untuk istifham krana arahe dimikan bawakan, dimikan mengherankan, membuat kita heran. Mereka itu sudah punya hukuman buat untuk memutuskan, yaitu kita dapat tahu Taurat. Tahu HP-nya Yahudi itu nanti kita dapat tahu Taurat. Sementara tahu HP-nya Islam menggunakan apa? Islam menggunakan apa? Kitab Al-Qur'anul Karim. Itu kalau memang di sebuah negara yang menggunakan hukum apa? Islam. Elamnya situ tegesi orang pada nerjo, orang pada nerjo sopo adzina. Kita dikatakan tahkim ma'rifatul haqqi ngalurui kebenaran. Mereka itu tidak bermaksud untuk mencari sebuah kebenaran, ya, karena mereka tahu di dalam kitab Taurat paling-paling hukumnya ya rajam. Padahal mereka ingin hukum yang lebih apa? Ringan. Wah, nak nowo, nak menowo, ya. Bal ma huwa ahwanu alaihim, bal ma balik podo nejo sopo alladzina hajumain barang huwa kang doima ku ahwanu iku ringan, iku gampang alaihim menggahipun alladzina hadu. Tetapi mereka bermaksud untuk mendapatkan keadilan yang dianggap lebih ringan menurut siapa? Orang-orang Yahudi. Sumai tawallawna min ba'di dzalik, monggo kali-kali padha sumai tawallawna monggo kali-kali padha bemo sapa alladzina hadu wa yu'riduna tegese padha mengo sapa alladzina hadu an hukmika sanging keputusan panjenengan wahai Rasulullah dirajmi kelawan hukum rajam. Nggih menika hukum yang menerapkan hukum rajam, artinya hukum melempari batu dilemparkan pada orang-orang yang melakukan zina muhsan sampai meninggal dunia. Al-muwafiqi kan nyocoki apa rajam, apa hukum rajam li kita bikin marang kitabe alladzina hadu. Tapi pada akhirnya mereka enggak menerima karena ternyata yang ada di dalam kitab Taurat sama dengan yang ada di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Keputusan artinya gini, ternyata keputusan yang ada di dalam kitab Taurat ini sama dengan keputusan yang diputuskan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa tawallawna min ba'di dzalik, min ba'di dzalik tahkim sampai mengkono menika ngangkat dadi hakim. Wa ma ulaika bil mu'minin wa ma ulaika al-marana bainahum alladzina hadu bil mu'minin, iku pira-pira wong kang padha mukmin. Nah, ini kelakuan wong Yahudi sing ngene iki kan ya. Ya. Jadi mencari hukum saenake dhewe yang cocok dengan hawa nafsunya mereka ambil. Tetapi kira-kira yang ada di dalam kitab Taurat kemudian tidak cocok dengan selera mereka,
maka mereka tidak mau mengambil, tidak mau menggunakan karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Itulah teknologi daripada orang-orang Yahudi. Jadi mengambil sebagian yang cocok dengan nafsunya, kalau nggak cocok mereka nggak mau. Wa ma ulaika bil mu'minin, bukan karena mereka percaya kepada Al-Quran, bukan karena mereka percaya kepada apa yang akan ditetapkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka ingin menuntut sebuah keadilan yang sesuai dengan kesenangan mereka, keinginan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna saatnya yang sungguh anzalna yang menurunkan sebuah sunnah Taurat yang kita Taurat fiha kan iku tetap ing dalam kitab Taurat dan utai biutuh minat bola saking sasar wanurunan cahaya bayanun tegese nerangaken bil ahkam marang pira-pira hukum yahkumu kang yahkumu bihan nabiyun yahkumu hale memberikan keputusan. Jadi sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada hudan, ada petunjuk dari kesesatan, dan ada cahaya, yaitu penerangan terhadap beberapa hukum. Yahkumu halim mutusi biang kelawan at-Taurat sinten an-nabiyuna bira-bira nabi min Bani Israel halil sangkupokan setengah saking nabi itu saking golongane Bani Israel. Bani Israel anak turunane Nabiullah Ya'qub alaihi salam. An-nabiyun alladzina rupanya an-nabiyuna salamu kang padha tunduk sapa alladzina ing qalu tegese padha tunduk walladzina lillahi barang Gusti Allah. Nabi yang tunduk pada Allah, mereka memutuskan dengan kitab Taurat illadzina kanggo lilladzina mutusaken lilladzina kanggo ngakeh tukang padha Yahudi sapa alladzina, mereka memutuskan buat orang-orang Yahudi, nabi-nabi yang tunduk pada Allah memberikan keputusan untuk orang-orang Yahudi. Warabbaniyun yang memutusaken sapa ar-rabbaniyun sapa pira-pira ulama Yahudi, wong-wong pinter saking wong ya ulama utusi para ulama min saking menika saking alladzina hadu min ulama min alladzina hadu saking golongan wong ya Yahudi. Alladzina hadu wal ahbaru terus ngoten nggih. Wal ahbaru lan pira-pira ahbar, pira-pira wong sing ahli fikih. Ahli fikih wong Yahudi niku istilahipun ahbar. Al ahbar al fuqaha tegese pira-pira wong kang ahli fikih, ahli hukum. Dipun sebutaken Yum ahbar li'annahum yuzayyilun al-kalam wa yuhassinuhu. Mereka menghiasi kalam, mereka pembicaraan dan menghiasi dan memperbaiki. Jadi Rabbaniyun itu ada yang mengatakan mereka adalah yang mendidik, ya, yang memberikan pendidikan, yang mengajarkan kepada umat manusia dengan dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum menyampaikan ilmu yang gede-gede. Dia mengatakan Rabbaniyin dianggap Rabbani karena mereka zuhud. Rabbaniyin nizuddin. Niki al-ahbar al-fuqaha bisa babil ladzi bima kelawan barang. Mereka memberikan keputusan bima kelawan barang bisa babil ladzi tegese kelawan sebab barang. Lan perkara ustufidu ingkang padha dipurih jaga sapa ustufi tegese padha den upren jaga sapa bar kuwi alladzi istahwadha tegese amren jaga perintah supaya dijaga guminal al-ahbar rabbaniyun sapa Allah taala iya ing ma min kitabillah sing kitab Gusti Allah ayo badilu dijaga saking yen to padha ngowahi sapa al-ahbar wal rabbaniyun hu ing apa ing kitabullah supaya kitab Gusti Allah itu tidak
al-ahbar rabbaniyun, ulama-ulama dan fuqaha dari kalangan Yahudi itu memutuskan dengan menggunakan kitab Taurat yang sebetulnya mereka itu diperintah agar kitab Taurat itu dijaga, jangan sampai mengalami perubahan ya. Bahkan ulang ono sapa ingin menika al-ahbar rabbaniyuna ikale ingat kasih ingin menika mastufid itu syuhada iku wong kang padha nyekseni anu satune mastufid itu hak niku perkara sing bener lan tasyau monggo aja padha wedi sira kabeh sing bila para manusa. Sampai jangan sampai takut kepada manusia, ojo wedi wong ayyuhal yahud wahai pira-pira wong Yahudi, sampai jangan takut kepada manusia fi idhari ma ing dalem masyarakat dalam tahun kapan ing dalam ngasani sira kabeh. Sampai jangan takut kepada orang-orang di dalam menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, di mana kitab Taurat adalah kitab yang menjadi pegangan kalian semua. Apa yang ada di dalam Taurat? Minnati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sifat kanjeng Nabi rajam hukum rajam. Hukum apa? Raja bahwa imalan saliyane iku jawabnya ya. Bahwa imalan saliyane nakti Sayyidina Muhammad wa raja wahsyaun dan padha wedi sapa sira kabeh ni ingsun fi kitmani ing dalam mumpetaken menyembunyikan apa? Mastufidu min kitabillah. Sama hendaknya jangan takut kepada manusia, kepada orang-orang di dalam memperlihatkan, menyampaikan sebuah kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu kriteria sifat-sifat yang ada pada baginda Sayyidina Muhammad SAW, hukum rajam dan lain sebagainya. Tapi sampai supaya wedi ning gone Gusti Allah, takutlah semua kepada Allah di dalam menyembunyikan. Jangan sembunyikan sebuah kebenaran. Wala tasawrun absuqatu amrika di semua surah kabeh. Ayat tafsir dengan sepoda amrika di semua surah kabeh bi ayat iklan durah ingsun samanan qalilan ing rego kang sithik, ing rego ingkang sithik. Jangan sampai ayat Gusti Allah yang ada di dalam kitab Taurat ya, wala tasdaru bi ayati samanan qalilan. Kalian sama ganti, kalian mencari apa? Mencari nilai, mencari harga yang sedikit dari dunia saking dunia. Jangan sampai menjual apa? Menjual kitab Gusti Allah demi memperoleh kenikmatan dunia yang pada hakikatnya sebesar apapun, setinggi apapun ya, sebesar apapun, semahal apapun dunia itu menggaipun Gusti Allah perkawis ingkang nomor remeh dunia tak kudu kang padha ngalamun sira kabeh sampun kelilan ala kitmaniya ing atase ngumpetaken napa ayat Gusti Allah. Waman, jadi sampean ora gelem menyampaikan sebuah kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, mergo sampean niku do menompo do napa dunya. Ini artinya menjual apa? Menjual agama itu dalam arti tidak mau menyampaikan sebuah kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi tak gelem menyampaikan kebenaran. Karena apa? Sudah mendapatkan duit, sudah mendapatkan dunia. Waman sampai wong lam yakum iku lamun. Jadi bukan kok menjual agama itu lantas diartikan diartikan tidak selain itu, bukan. Tetapi menjual agama itu artinya tidak mau menyampaikan sebuah kebenaran di dalam Al-Quran, di dalam kitab Taurat, karena sudah mendapatkan dunia ya. Wa man sabane wong lam yakum iku lamun orang mutusi Muhammad bima kalam barang salah kang jenengan Allah taala sapa Allah Subhanahu wa taala ulaika mangko mungkon rahman umul kafiruna yaiku pira-pira kang padha kafir bihi kelawan ma Allah, wong sing orang yang tidak mau memberikan keputusan dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
mereka itu faulaika humul kafirun, mereka masuk dalam kategori al-kafirun. Bisa jadi kafirun apa nek mengkufuri nikmat Gusti Allah. Jadi al-kafirun niki, al-kafirun kayak niki. Faulaika humul kafirun, mengkufuri dan tidak percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa kufur nikmat, bisa kufur pada apa yang diturunkan oleh Ta'ala, bisa kufur sungguhan dan sebagainya, tergantung apa yang mereka yakini. Kalau mereka meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Ta'ala itu dianggap sebuah apa tidak sebuah kebenaran, bisa menjadi kafir, ya. Bisa menjadi apa kan? Kafir. Jadi kalau orang itu meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sebuah apa kebenaran, bisa menjadi apa? Bisa menjadi kan? Tapi kalau mereka tidak seperti itu, ya kufur apa nek? Kufur apa nek? Ya, karena belum siap, ya, karena belum siap, ya, menggunakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kondisi tertentu, ini lain lagi. Jadi maka al-kafirun ini jangan sampai kita artikan secara mutlak orang yang memutuskan dengan menggunakan hukum yang apa, orang yang tidak memutuskan dengan hukum, orang yang tidak memutuskan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ada dihukumi apa? Kafir. Kafir ini jangan sampai kita menghukumi kafir secara mutlak istilahan, artinya al-kafirun sing apa namanya, al-kafirun yang apa, al-kafirun yang kafir betul kafir yang istilahan tidak, tetapi bisa jadi kufur apa, kufur apa nek, kufur nikmat. Dia meyakini kebenaran Al-Quran, tetapi karena kondisi tertentu, ya, karena kondisi apa tertentu, sehingga tidak bisa memberikan keputusan sesuai apa yang ada di dalam kitab apa Al-Quranul Karim. Ya terpaksa seperti hakim-hakim sekarang ini.